Perkenalkan, nama saya Joseph Fernando Cahya dengan NIM 1581914. Di sini saya akan membahas tes PSDAB Take Home. Untuk poin pertama, adanya banjir bandang di Bekasi, yaitu kota yang saya tinggali, yaitu terjadi pada tanggal 1 Januari 2020. Banjir ini berlokasi di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hal tersebut disebabkan curah hujan yang sangat tinggi yang membuat tanggul di sekitaran Jati Asih jebol. Selanjutnya ada akibatnya yang dirugikan, yaitu ada kendaraan bermotor yang rusak parah, 19 rumah terkena dampak banjir, dan banyak tempat usaha yang rusak parah. Oleh karena itu, kita membutuhkan solusi. Yang pertama adalah solusi teknis. Nah, di solusi teknis ini kita dapat melakukan pembuatan ulang tanggulan sekitaran sungai. Yang kedua adalah normalisasi sungai. Ketiga, naturalisasi sungai. Keempat, perbaikan saluran drainase agar berfungsi lebih baik. Kelima, pembuatan sumber resapan atau RWH (Rainwater Harvesting) di setiap rumahnya. Dan yang terakhir adalah pembuatan kolam tampungan. Selain solusi teknis, kita juga bisa melakukan solusi non-teknis. Di antaranya adalah menegakkan hukum yang sudah ada. Yang kedua adalah membuat aturan yang relevan mengenai penggunaan sumber daya air. Dan yang terakhir adalah penyuluhan kepada warga sekitar mengenai hal-hal yang dapat mencegah banjir. Nah, selanjutnya ke poin kedua, tentang future research. Future research yaitu memiliki tujuan untuk mengenali dan mempertimbangkan dampak dari kecenderungan perkembangan faktor-faktor ekonomi makro, industri, jasa, politik, teknologi, dan lain-lain. Untuk itu, terdapat 3 tahapan, yaitu focus on past, focus on present, dan future scenario. Pada tahapan pertama adalah fokus on past, yaitu penyebab-penyebab terjadinya banjir tersebut. Yang pertama adalah tidak terawatnya bangunan pengendali banjir. Yang kedua, curah hujan yang tinggi. Ketiga adalah perubahan iklim. Yang keempat, bencana alam yang merusak. Kelima adalah kurangnya daerah resapan. Dan yang terakhir adalah kurangnya regulasi mengenai PSDA. Selanjutnya adalah tahapan fokus on present, yaitu kejadian yang terjadi sekarang. Yang pertama, adanya edukasi kepada masyarakat mengenai banjir. Yang kedua, sudah adanya pembelajaran mengenai PSDA. Yang ketiga, pemetaan daerah bencana-bencana. Yang keempat, konstruksi bangunan pengendali banjir yang sudah kokoh. Yang kelima, ditegaknya regulasi hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, sudah adanya normalisasi sungai. Nah, selanjutnya ada tahapan terakhir yaitu future scenario, yaitu kejadian yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Yang pertama adalah adanya pemeliharaan bangunan yang berkelanjutan. Yang kedua, tidak adanya bencana yang diakibatkan oleh manusia. Yang ketiga adalah pemanfaatan secara optimal dan terpadu pada bidang PSDA. Yang keempat, adanya kesadaran diri dari masyarakat sekitar. Yang kelima, dibuatnya peraturan mengenai PSDA. Dan yang terakhir adalah pengelolaan sampah yang sudah terpadu. Selanjutnya adalah analisis SWOT, di mana SWOT itu adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Analisis SWOT ini bertujuan untuk mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir. Pada kali ini, strength-nya adalah adanya SDM yang sudah mempelajari PSDA, dukungan pemerintah untuk melakukan PSDA, dan yang terakhir adalah adanya riset yang mendukung untuk melakukan PSDA. Selain ada strength, kita juga ada weakness-nya, yaitu regulasi yang masih ada di Indonesia ini masih kurang ditegaskan. Yang terakhir adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Nah, selain itu ada opportunities, di mana adanya edukasi dari beberapa orang mengenai pentingnya lingkungan itu, dan
adanya kemajuan teknologi yang dapat menjadi peluang kita untuk mencegah banjir tersebut. Terus ada threat-nya, yaitu ancamannya yang berupa perubahan iklim dan adanya sistem operasi dan pemeliharaan yang kurang optimal. Selanjutnya ada skala prioritas. Di sini saya menggunakan metode average method, di mana setiap alternatif itu di ada masing-masing kategori, yaitu kategori tentang biaya, urgensi, efisiensi untuk menangani banjir, dan waktu. Nah, di sini saya urutkan berdasarkan skala prioritas menurut saya pribadi. Nah, terus di total untuk nilai semuanya, maka didapatkan nilai-nilai tersebut dan nilai yang paling kecil menjadi prioritas utama. Di mana prioritas utama itu ada di solusi teknis. Itu adalah pembangunan tanggul. Yang prioritas kedua adalah perbaikan saluran drainase. Yang peringkat ketiga adalah pembuangatan RWH atau sumber resapan. Yang keempat adalah normalisasi sungai. Yang kelima adalah pembuatan kolam tampungan. Dan yang keenam adalah naturalisasi sungai. Untuk solusi non teknisnya sendiri, yang pertama ada penyuluhan kepada warga. Peringkat kedua ada membuat aturan mengenai PSDA. Dan peringkat ketiga adalah menegakkan hukum yang ada. Berikutnya adalah poin ketiga, yaitu ajakan anti korupsi. Di sini ada beberapa poster yang saya ambil, di mana poster pertama berisi korupsi itu adalah berawal dari hal-hal yang sangat kecil. Jadi jangan biarkan hal-hal kecil tersebut terus bertumbuh dan membuat korupsi. Di poster kedua itu berani untuk katakan tidak pada korupsi, dan di poster ketiga itu adalah berani untuk jujur, karena jujur itu hebat. Selanjutnya adalah moto diri saya. Moto diri saya adalah jika bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Jadi sederhanakan segala sesuatu agar menjadi lebih mudah. Dan berikutnya ada CV saya, yaitu tentang pengalaman saya menjadi asisten mata kuliah di P1, asisten matek, terus internship di PT Berantas Adipraya, terus sudah bekerja di pengalaman di beberapa tugas perkuliahan seperti pendesainan irigasi dan juga pendesainan bendungan. Selain itu juga saya ada kepala divisi akademik di Masda ITB. Selanjutnya ada praktek integritas. Di sini saya ada beberapa sikap yang saya pilih. Yang pertama adalah mengakui kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Yang kedua adalah tepat dalam segala hal. Yang ketiga adalah tidak melakukan kebohongan. Yang keempat adalah bertanggung jawab atas segala hal yang sudah dikerjakan. Dan yang kelima adalah menikmati segala perjuangan untuk memajukan PSDA. Selanjutnya adalah career planning saya untuk kedepannya. Saya berencana untuk menjadi konsultan di bidang sumber daya air. Selain jadi konsultan, saya juga ingin jadi bekerja sebagai kontraktor juga. Jika sudah bekerja, maka saya ingin juga melanjutkan studi S2 saya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan saya. Nah, setelah selesai studi S2, mungkin saya akan mencoba membuat bisnis sendiri mengenai pengolahan sumber daya air. Poin selanjutnya adalah ajakan doa untuk kita semua untuk diperuntukkan kebaikan dan kemajuan pengolahan sumber daya air di Indonesia. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu.
Berikut ini adalah doa saya untuk berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berkatilah juga tangan-tangan yang sudah bekerja untuk mengelola sumber daya air di Indonesia, dan semoga saya dapat dengan ilmu-ilmu saya dapat mengelola pengelolaan sumber daya air di Indonesia agar menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya adalah situasi di Gede Bage. Di sini saya ditugaskan untuk ke Gede Bage, melihat-melihat apa yang terjadi di Gede Bage, yaitu adanya banjir sampah di Gede Bage. Di sini ada foto pertama tentang saluran drainase Gede Bage yang cukup kotor dan banyak sampah di salurannya. Terus di foto kedua di sebelah kanannya adalah tumpukan sampah yang ada di Gede Bage, di pasar Gede Bage. Maka dapat dilihat ada genangan banjir pada Gede Bage, dan juga ada sampah-sampah yang bertumpukan menjadi satu. Waktu saya datang ke Gede Bage, kebetulan lagi hujan deras. Jadi di sebelah kirinya ada banjir Gede Bage, dan dapat dilihat di banjir tersebut ada beberapa sampah yang ada di jalan rayanya. Dan ada juga kolam retensi di Gede Bage, yaitu sebagai penanganan untuk banjir, tapi kolam tersebut sudah tercemar oleh sampah-sampah yang ada di Gede Bage. Berikut adalah dokumentas saya, selfie saya di Gede Bage. Selanjutnya ada video vlog saya dan teman saya mengenai situasi di Gede Bage. Kita sekarang lagi di Gede Bage. Ya gitu, Mas? Hai, lagi di Gede Bage. Ada banjir tuh. Ada banjir tuh. Kan harus lihat banjir ya. Tuh. Kacau. Tuh. Sangat banjir ya. Ya, jadi di sini kita mengerjakan. Kita datang pada saat hujan dan semua jalanan dipenuhi oleh genangan banjir. Sangat buruk di sini untuk saluran irigasinya. Jadi semoga kedepannya Gede Bage dapat menyediakan ya, menyediakan fasilitas yang lebih baik Dan pengelolaan mengelola. sumber daya air yang bagus. Dadah. Yang terakhir adalah foto saya di situ 1 ITB Jatinangor dan situ 2 ITB Jatinangor. Dapat dilihat di gambar sebagai berikut, di mana sebelah kiri itu situ 2 ITB Jatinangor dan sebelah kanan adalah situ 1 ITB Jatinangor. Untuk situ 1 dan situ 2 ITB Jatinangor itu terdapat beberapa permasalahan, yaitu adanya rumput-rumputan yang masih panjang sehingga menutupi beberapa daerah, dan adanya juga sampah-sampah yang terlihat di situ ITB.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton.